Sobat Ngopi. Wow, ketemu lagi nih barengan sama Vita Mamita. Dan sore hari ini, kalau kemarin kan kita waktu yang pertama ya, kita ketemu bareng sama cewek-cewek cantik. Sekarang siapa ini? Cewek-cewek cantik. Ini casingnya aja nih gagal ya, jangan-jangan. Aduh, seru banget nih. Sore hari ini kita lagi ngopi-ngopi. Ini baru opening, reputasi udah rusak ya. Ya, sore hari ini kita lagi ada di Ruang Santap ya. Tempatnya ini udah pasti nyaman banget ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar membuat rumah di tengah pandemi. Mungkin gak sih gitu kan. Tapi sebelumnya nih, mau kenalin dulu. Tuh, si Akang yang satu ini. Udah pada kenal kan? Udah pada follow Instagram Interlook kan? Siapa? Interlooknya kenal, saya kenal. Ini dia, di balik Interlook tuh ada Akang ini ya. Oke, aku manggilnya apa ya? Mas ya? Mas. Mas. Ini ada Mas Wandi Rustandi. Beliau adalah seorang arsitek, interior designer, dan juga CEO Interlook. Ceritain dong, kegiatannya sekarang sibuk apa? Ya kalau Interlook, kadang orang-orang tuh suka saru ya, antara arsitek atau tukang bangunan gitu kan. Jadi kalau misalnya bicara tentang apa aja aktivitasnya, ya kita mulai dari survei ke lokasi, survei visit project ya, olah desain, sampai ke pelaksanaan kita monitoring juga. Mantap. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang nggak beda jauh dengan tukang bangunan ya. Agak mirip-mirip meskipun agak keren dikit lah. Iya, udah seru banget ya. Pokoknya adalah konsultan arsitektur dan juga interior. Dan yang sebelah sini ini udah pasti pada tahu dong, Ya. penyanyi ya kan, terus PNS juga. Terus apa lagi sih? MC wedding. Ini produk. Ini hasil di MC-in. Hasil di MC-in. Insya Allah kalau yang MC-nya Kang Jura langgeng, insya Allah. Emang yang nggak langgeng yang mana sih? Mesti dulu kenapa waktu aku nikah kakak yang MC? Sama, gue juga kasusnya. Oh, oke. Jadi yang nggak langgeng ada dua nih. Haus, minum dulu. Minum aja dulu, ya Allah. Ini tuh Konstitusi, jadi aku Ada yang nggak langgeng dua, oke. enggak bukan nggak langgeng, sih. tapi kan itu kan cuman ini aja. yang penting mah pernah. Dasar ya. Oke. Ngomong apa sih? Ini tuh kita mau bahas properti. Oh, properti, oke. Bukan infotainment, bukan ya. Oke, ini yang pasti ngopi ini kan kita mau ngasih tahu dulu kalau ngopi ini tuh hadir sebulan 2 kali ya, dan akan ada sharing session. Kalau bulan lalu tuh kita temanya tentang desain interior ya, dan sekarang temanya adalah bangun rumah saat pandemi nih. Wow. Dan jangan lupa buat sobat ngopi di lihat juga nih websitenya ya, ngobrolproperti.com, terus juga Instagram dan YouTube-nya di Ngobrol Properti ya. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow. Oke, dan tentu saja kita sekarang mau tanya-tanya langsung nih sama Kang Wandi. Kang Wandi, sebenarnya kalau di tengah pandemi ya, kita kira tuh pandemi cuma 2 minggu. Ini sudah 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Nggak Wow, terasa ya. iya 2 benar. tahun. Kita mau ulang tahun loh. Jangan sampai ulang tahun ketiga. Jangan sampai ya. Nah kan itu kondisinya udah jelas banget kalau semua itu hampir drop ya. Ya kan, banyak pekerjaan yang hilang. Ngalamin nggak itu jadwal-jadwal manggung kan? Oh, jelas. Udah siap ya turun ya. No. Nah, tapi sebenarnya idealnya ya di tengah pandemi itu orang-orang tuh masih mungkin nggak sih untuk membangun rumah? Mungkin banget. Oh ya? Bahkan sekarang itu klien-klien yang kita handle itu sebenarnya menemukan persoalan-persoalan di rumah itu ketika dia intens di rumah gitu. Yang sebelumnya mungkin aktivitasnya banyaknya di luar, nah sekarang terpaksa di rumah. Akhirnya yang sebelumnya bocor itu nggak pernah dilihat gitu kan, dan ternyata sekarang tiap hari kelihatan gitu. Ternyata kan. rembesannya udah serumah-rumah. Sampai akhirnya desain interiornya, layoutnya udah mulai jenuh, itu mulai berasa gitu. Sampai akhirnya, kayaknya ini timing yang paling tepat deh untuk redecorate atau renovasi atau bahkan beli rumah baru gitu kan. Karena secara behavior mungkin muncul ya behavior baru, mulai dari WFH gitu kan. Semua orang hampir di industri apapun mengalami yang namanya WFH kan. Sementara yang namanya di rumah, tempat kerja yang proper itu kayaknya jauh dari kata layak gitu kan. Yang akhirnya mereka mulai spend area untuk dibuat working space gitu kan di rumahnya. Tapi masalahnya ininya, mungkin nggak sih orang di tengah pandemi bangun rumah gitu loh. Secara kan
nggak murah ya untuk membangun sebuah rumah atau kayak ngerenov aja tuh udah berapa gitu kan? Iya kan? Nanti ini udah siap ditanya nih. Nah, itu Iya, iya. mungkin aja termasuk Bapak ini kan membangun rumah di pandemi ya, di tengah pandemi, jadi mungkin nanti lebih Ada. detail juga. Aku ada kerjaannya juga, jadwalnya padat ya kan? Begitupun dengan klien-klien kita untuk segmentasi market tertentu, mungkin ini dijadikan waktu atau timing yang tepat buat beres-beres rumah atau membangun atau renovasi rumah gitu kan. Jadi memang untuk kalangan tertentu atau niche market tertentu ini adalah timing yang pas gitu kan, di saat setiap hari di rumah kalaupun ada renovasi akhirnya mereka bisa lebih intens untuk monitoring pekerjaannya gitu kan, sambil WFH sambil monitoring pekerjaan renovasinya. Jadi kalau secara timing dalam tanda kutip untuk market share tertentu itu adalah timing yang tepat. Gitu. Karena Di tengah ya tadi ada, ya. betul, di tengah adanya behavior baru mulai dari WFH, berkebun gitu kan. Betul, Ya, betul, kayak gitu. betul. Oke, Kang Wandi. Nah, kebetulan nih Kang Juna ini baru selesai bangun rumah. Tapi bukan beli jadi ya, ngebangun dari nol ya? Dari nol, dari Itu nol. kenapa? Nggak milih yang udah aja yang ready stock gitu? Sebenarnya awalnya mau beli, maksudnya mau nyicil lah jatuhnya kan, lebih ke klaster, terus di perumahan dan lain sebagainya. Karena cita-cita dulu gitu ya, kayak pengen punya rumah, wah dengan lingkungannya yang ini gitu maksudnya, yang bagus. Kalau bukan berarti sekarang nggak bagus, nggak. Cuman akhirnya dulu sempat mau DP, mau jadi tahun 2019. Gak jadi terus, kenapa halangan tuh ada aja gitu dari pihak sayanya, dari pihak properti dan sebagainya. Tiba-tiba setelah itu orang tua tidak menyetujui kalau misalnya anaknya itu nyicil di situ karena belasan tahun dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan gitu. Terus akhirnya karena kebetulan ada lahan gitu ya, ada lahan, jadi akhirnya awalnya tidak mau saya di situ gitu karena awalnya itu buat invest kan dari dulu. Supaya akhirnya ya udah akhirnya rezekinya di situ. Oke, di daerah mana sih? Mohon maaf. Mohon maaf. Kita kan beda. Mohon maaf ya. Bapak Kita kemarin lihat sampai nggak? ke sana. Sudah mulai ditempatin kan? Sudah. Oke. Sampai kemarin yang parkirin mobil Bapak saya. Masalahnya Bapak Daerah mana sih? Cimahi ya? Cimahi bagian Atas. atas. Jadi Tapi di peta ada? ada ya, ada lebih ke ada di global adanya. Nggak, jadi kalau misalnya daerahnya daerah perbatasan Cisarua Cimahi sebenarnya. Perbatasan sejuk Cimahi. pasti Di atas. view-nya View-nya Bandung ya lebih Cimahi ya. ya. Barat. City view. City view. Kalau malam-malam kalau nggak hujan tuh ya Iya, pasti iya, kelihatan, iya. agak kelihatan. Oke, jadi itu alasan kenapa tidak tadi beli jadi ya, lebih memilih bangun dari nol. Iya, doa ya. restu orang tua. Catat Bener loh. para milenial ya, Iya, jangan iya, iya. salah loh. Jadi nggak semua keputusan itu dari diri kita ya, Bener, apalagi bener. kita yang memang langsung hubungannya dengan orang tua tanpa ada keluarga, langsung set orang tua, berarti harus. Awalnya tuh pengen kayak ngasih kejutan gitu kan. Udah, tapi Kang Juna ini tinggalnya sendiri atau masih dengan orang tua? kapan? Ya sekarang. Udah sendiri. Oh, oke. Udah sendiri. Udah sendiri. Terus ya. menempati sudah berapa lama? Sebulan kali ya, sebulanan kali ya. Sebulanan? Sebulanan lebih kali. Oke. Sebulanan kalau nggak salah. Luas tanah berapa Kang kalau boleh? Iya. Pura-pura nggak tahu. Kayak gitu. Orang dikerjainnya juga sama Kang Wandi juga. Enggak, jadi ya. ada yang unik. Sebenarnya kan saya kenal Pak Wandi ini udah cukup lama gitu, cukup lama. Pertemanan 2018. 18. Oke. Udah lama terus memang saya tahu kalau misalnya Interlook adalah dia punya personal branding sendiri. Maksudnya yang aku lihat adalah kesannya satu nomor satu tuh adalah selain unik adalah mahal. Gitu ya. Iya. Saya waktu itu belum sanggup nih ya untuk dibanding saya banyak nawar nggak enak juga, harusnya Iya, kalau iya. namanya temen tuh bukannya nawar, lebihin dong. Betul, Ya betul. kan? Akhirnya udah saya sendiri dulu dah. Ketahuan lah sama dia. Iya. Gimana Jadi- lama dia? Jadi Udah setengah daripada jalan. nge-hire lebih baik nggak jadi. Lebih baik nggak pakai interview. Karena takutnya Jadi gini. jalan dulu setengah jalan nih. Ya karena jujur maksudnya saya tuh kalau punya maksudnya invest uang atau itu nggak memang yang sekali brek jadi ada gitu, kayak punya planning sekian untuk dikerjakan dan sebagainya. Cuman karena balik lagi gitu loh, ada orang tua di sana Betul. yang kadang-kadang kalau di daerah kampung kan agak sedikit berbeda ya. Oke, di sinilah pakai ini aja, harus Oh, iya. gitu kan, harus agak Rekomendasi. dianggap gitu loh maksudnya ke Betul, orang betul, tua. betul. Karena semakin tua Itu tuh semakin alasannya. sensitif. Oh, iya, iya. gitu, ya. Ini alasannya cukup Sampai bijak lah. bener, tapi itu bener terjadi. Karena aku bilang gini, Pak Mandi, aku bilang nanti Bu Fem, kan aku insya Allah mau pengen di 2 lantai kan.
Lantai 2-nya aku udah bilang, Iya. lantai pertama, Bapak, Mama sudah, oke, Ya, jangan oke. ikut campur lagi masalah tukang-tukangan gitu ya. Nah yang kedua aku insya Allah mudah-mudahan bisa rezekinya dan bisa kerjasama sama Interlock. Dan akhirnya dikerjain sama Interlock lantai 2-nya. Tapi Mudah-mudahan. bagian jemurannya aja Cina. Tolong aja segini aja Cina, tolong sama Interlock. Sepersekian persen Tapi dari jujur inspirasinya memang ini di sini, Iya ya? di sini. Seriusan, Oh, aku oke. nggak res, nggak bohong. Makasih loh Pak Juna. Nggak peres ya? Nggak demi Tuhan ya aku ya. Karena memang konsepnya aku memang suka gitu. Oke. Pengen tanya juga sama Kang Wandi. Oke. Kang Wandi, apa bedanya sih orang ngebangun rumah di tengah pandemi dengan sebelum? Kira-kira apa aja nih yang harus orang-orang perhatikan ya kalau misalnya membangun rumah di tengah pandemi gitu, Oke. karena material kayak gitu-gitu Iya benar. harganya gimana tuh, lebih mahal apa Lumayan lebih murah? sih, kalau dari sisi harga material pasti yang namanya harga material fluktuatif ya. Apalagi sekarang harga besi dan segala macam. Jadi lebih mahal kalau lagi pandemi. Nggak selalu, cuma emang momennya lagi mahal aja sekarang kayak khususnya material ini ya. Jadi Lagi mahal loh, tapi dia bukan- selesai. Iya. Oh, jangan Iya. sedih ya kan. Wow. Terus kalau dari sisi kebutuhan paling tadi ya ada perbedaan kebutuhan organisasi ruang yang ingin dibangun. Mulai dari tadi adanya space buat working space atau untuk tempat bekerja, ada juga space untuk berkebun karena sebagian besar klien-klien kita yang tadinya tidak suka ruang terbuka hijau, Benar. sekarang jadi lebih suka ruang terbuka hijau untuk hobi-hobi barunya. Iya. Salah satunya berkebun. Terus mungkin selain itu juga perbedaannya mereka sekarang lebih aware dengan sirkulasi udara dan cahaya matahari ya. Oke. Dengan adanya behavior baru berjemur segala Iya. macam. Kalau dulu kan Terus kayak trennya tuh kayak bikin roof garden gitu ya. nah, jadi sekarang ruang terbuka hijau itu kan Ada gitu juga. banyak Kapan-kapan kita main yuk ke Banyak. rumah Kang Di Yuna. sana dong Banyak. nanti ininya. dibandingin ininya Nanti masih syutingnya di sana, Pi. Iya. banyak Nanti area ngaliwat. terbuka hijaunya. Ngaliwat deh. Ntar Aduh, kita ngaliwat. iya. Terus oh gitu ya. Jadi memang secara kebutuhan ruangannya tentu berbeda ya, gitu kan dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau secara budget gimana tuh dibandingkan dengan sebelum pandemi? Kalau Orang secara harus lebih- budget mungkin untuk kebutuhan material-material tertentu aja yang mengalami fluktuasi harga ya, gitu kan. Tapi secara ini nggak terlalu signifikan sih. Oke. Cuma mungkin lebih ke pengalokasian orang spending dana gitu kan, yang mungkin di tahun pertama pandemi orang mulai keep dulu nih si dananya gitu kan. Tapi ketika sekarang tahun kedua orang mulai optimis lagi nih gitu Ya. kan. Jadi mulai mereka mengeluarkan budget, mengalokasikan budget untuk beres-beres rumah tadi gitu kan. Oke. Cuma lebih ke kebutuhan ruangannya aja atau space-nya aja yang berubah antara sebelum dan sesudah pandemi. Mudah-mudahan sudah ya, segera berakhir pandeminya. Amin. Kalau Kang Juna yang kemarin Ya. sudah membangun rumah ya, kita pengen tahu juga nih, yang paling berat itu apa sih? Apakah material yang Hidup, ya. mahal? Kisah hidup Beban yang hidup. paling Bisa hidup sebenarnya lebih mahal lebih. Gimana? material yang mahal atau upah yang tinggi Oh, atau iya. susah juga sih cari lahannya? Ada lahan mah udah lahan sebelum pandemi kebetulan ya. Material. Iya material karena jujur saya agak kurang fasih, kurang paham gitu untuk masalah material jenis ini gitu. Jadi kalau yang pertama ya memang material yang agak sedikit Susah. lah Oke. gitu. Untuk maksudnya untuk saya pribadi ya memilih karena si bahan materialnya memang saya sama bapak itu pilih sendiri. Maksudnya cari sendiri. Oh, Cari oke. Sendiri tukang beli. Kalau upah gimana selama pandemi itu lebih mahal apa lebih murah? Mungkin agak sedikit berbeda teh. Kalau misalnya di daerah kami di sana gitu, emang agak sedikit masih daerah, maksudnya jauh dari kota, Kabupaten ya maksudnya ya? kabupaten. Jadi memang si lebih ke adat gitu loh. Jadi lebih ke adat itu apa ya? Tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan, masih sama gitu. Cuma lebih ke biasanya ada ritual-ritual apa, kayak contoh misalnya nggak enak nih kalau di daerah, di kampung dan sebagainya. Udah misalnya kita borongan nih, tapi kita kasih makan, kasih apa, itu tuh mungkin yang adat yang susah untuk dihilangkan. Nah Gitu. itu, jadi sebenarnya nggak usah takut juga sih ya masalah Nggak usah sih. upah dan lain-lain, karena setiap daerah itu punya karakternya sendiri kan, Betul, kebiasaan betul. sendiri. Kalau Kang Juna kebetulan Kebetulan. di sana itu adatnya juga cukup Gotong kuat, royongnya ibaratnya, tinggi sih, gotong Teh. royongnya tinggi. Jadi kayak borongan sekian dibandingin harga sebelumnya juga ibaratnya masih sama-sama Iya. aja gitu ya. Oke, Kang Wandi, untuk urusan budget, gimana sih cara membuat rencana anggaran biaya yang tepat? Oke. Kayak misalnya susah contoh, misal anggap ya Vita pengen ngerombak garasi misalnya, garasi gitu ya, tapi pengen dirombak jadi ruang tamu, anggap. Nah itu supaya nggak meleset, budgetnya gimana tuh?
Selain menabung pastinya ya, selain persiapan menabung gitu kan, yang pastinya dari setiap supaya nggak meleset itu ya dilakukan perencanaan. Nah mungkin ini Itu sudah bisa konsul dengan Interloop nggak sih? nah itu saya baru mau promo. Ini udah keduluin nanyanya ya. Iya, Sabar ya, sabar iya, ya. sabar. Itu dengan melakukan perencanaan. Nah ini mungkin benefitnya kadang orang bertanya-tanya, apa sih benefit ketika kita meng-hire konsultan perencana gitu kan, khususnya especially misalnya untuk arsitek atau interior designer. Benefitnya adalah ketika kita melakukan perencanaan, selain perencanaan alokasi biayanya, perencanaan dari sisi desainnya, mau looknya seperti apa, desainnya seperti apa, fungsinya seperti apa, desainnya seperti apa, itu nanti yang akan menentukan nominal RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Atau misalnya bisa aja sih cara praktisnya, selain adanya RAB, rencana anggaran biaya, ada juga yang namanya lebih ke setiap material itu setiap tahun ada yang namanya harga baku gitu kan. Atau misalnya kalau dari kontraktor itu biasanya ada harga per meternya lah. Harga simpelnya itu harga per meternya range-nya mulai dari sekitar 4 juta sampai per meternya sampai tak terhingga ya. Yang mempengaruhi apa? Yang membedakan per meter itu pastinya material. Ya, gitu kan. jumlah ya. Nah, katakan kalau misalnya ambil minimum biaya bangun itu adalah 4 juta per meter, tinggal dikalikan luas bangunan yang mau di-develop. Misalnya tadi garasi yang tadinya karena garasi sekarang cukup pakai carport aja gitu kan, si garasi ini jadinya nggak kepake. Useless gitu kan. Akhirnya mau dijadikan ruang tamu terbuka ruang gitu tamu loh. misalnya. Nah, tinggal dihitung aja panjang kali lebar si garasinya berapa meter persegi. Kali sekian juta tadi. Dikalikan 4 juta per meter tadi. Gitu, simpelnya kayak gitu. Jadi kita sebelum execute jadi mateng hitungnya ya. Sebelum execute itu jadi bisa menggunakan rumus sederhana itu sih. Rumus per meter tadi. Pengen tahu kemarin bangun rumah habis berapa? Nah, coba ya kita hitung Berapa ya. meter sih rumahnya Kang Juna tuh berapa meter? Rumah Luasnya. Rumah itu kalau luas tanah yang dibangun, misalnya luas tanahnya luas tanahnya berapa? Luas bangunan kurang berapa? lebih mungkin ya antara 140 sampai 150 meter. Luas tanahnya luas ya. tanahnya. Bangunannya cuma kecil, Bu. Kalau bangunannya cuma 6 ke 8. Diatasin kan? Jadi saya tuh punya cita-cita memang pengen itu di samping kiri kanan depan belakang tuh memang ada tempat terbuka. Iya, gitu. jadi ada space ya, ada jadi jangan dihabisin. Jangan dihabisin, dipepetin tuh. Jadi jangan tembok ketemu tembok. Jangan ketemu tembok. Jadi memang kedengeran ya sama tetangga ya. Iya, karena tembok pun berbicara. Kedengeran apa perbincangan? Iya kan. Ya gitu. Jadi luas bangunannya 46 ke 8, 6 ke 8, 48 berarti berapa meter persegi itu? Berapa? Terus kita matematikanya agak sedikit mikir lama gitu. Terus 36 tambah 16 berapa? 48 ya? 48 total. Nah, itu habis berapa? Buat 48 nge-share sama sobat ngopi yang katakan siapa kalau tahu 50 meter persegi aja, 50 kali 4 juta tadi. berarti 200 jutaan ya Kang ya? 200 Ya, juta. ya. Bener kan segitu? Kurang lebih segitu. Betul, jadi benar. Itu tuh satu lantai doang kan? Betul. Jadi kalau ngebangun baru satu lantai. kalau ngebangun sendiri sama ngebangun interloop sama-sama aja sebenarnya. Terus gue sampai bilang gini ya sebenarnya. Ya karena benar harus ada planning itu. Jadi saya suka interior, tapi memang nggak proper kayak ditekunin, dibelajar dan sebagainya. Dan ternyata memang sama-sama saja gitu. Jadi buat memang kadang-kadang nih orang-orang tuh masih kalau daerah atas tuh masih awam tentang desain interior ataupun awam dia kenapa harus pakai arsitek. Ya, gitu. jadi kalau kata Kang Juna harus pakai arsitek harus atau sendiri aja? Harus. Karena gini, aku coba pengen sendiri kan. Maksudnya kayak aku suka sendiri. Cuman setelah dikotret ngobrol kebetulan sebelumnya sama ada teman yang deket rumah gitu. Ngobrol dan sebagainya. Dan ternyata memang itu tuh perlu. Awalnya saya kan kalau arsitek dan sebagainya punya perhitungan sendiri. Betul, kan. yang tadi Ada itu ya. misalnya ada bukan pelajaran, ada ilmu yang kita belum pernah dapatkan misalnya dari itu. Jadi 100% saya bilang memang harus pakai. Nah, Betul, ya. ini nggak bohong. Jadi Nggak lebih bohong. terperinci, lebih terkonsep, terus budget juga pasti, ibaratnya gitu ya, nggak akan meleset lah ya. Insya Allah. Interloop. Jangan lupa follow Instagramnya. Oke. Terus pengen tahu dari Kang Wandi nih, tips dong memilih jasa arsitektur dan kontraktor yang kompeten. Iya udah pasti Interloop tuh. Di tengah pandemi ya. Sebenarnya kan pilihan jasa atau konsultan arsitek
maupun interior designer banyak banget pilihannya ya. Ya. Selain interlook pastinya ya. Betul. Nah, yang ngebedainnya itu gimana cara milihnya? Bijak ya. Betul. Kalau saya fair ya. Iya. Tapi yang kebanyakan itu klien yang awalnya nanya ke interlook, coba cari tahu ke yang lain, balik lagi ke interlook. Nah. Ya tahu sendiri berarti kesimpulannya apa ya. Oke. Sombong nih Bapak ini ya. Nah, kalau sore jam segini emang suka gitu. Udah gitu. Kawan di mana? Enggak dari Jam-jam segini. sampai malam sih biasanya. Hari-hari kok sombong. Nggak kenal jam. Kayak kenal jam. Nah, Masuk kantor juga jam berapa, Femi? Jam 12 ya? Duh, itu biasanya masuk kantor buat ngomel-ngomel doang. Iya, bos, kalau bos gitu memang. Udah nggak usah nyeritain pribadi gue. Oke. Oke, jadi tipsnya pertama Tipsnya apa? adalah lihat portofolionya dulu. Biasanya kan yang namanya jasa itu tuh nggak bisa di-compare ketika kita jualan produk. Yang namanya jasa itu kita meng-compare itu berbicara soal selera. Oke. Makanya selera desainnya seperti apa dilihat dari sisi portofolionya. Portofolionya kita lihat dari si konsultan tersebut. Terus Oke. kedua track recordnya. Nah, dari Rame banget ya, sebentar. Iya. Angkat dulu dong handphonenya. Ini kayaknya yang konsul deh. Kayaknya mau konsul ke internet. sibuk emang kita admin kita tuh. Ini kalau lihat ya, namanya sobat apa? Sobat ngopi. Sobat Sobat ngopi. ngopi. Ini di luar pada ngantri. Iya, benar. Ini dikosongkan ini. Iya. Khusus untuk hari ini. Khusus untuk ini. Oke. Gimana kan? Oke, tips pertama lihat portofolionya. Portofolio. Si project yang Oke. sudah di develop sama si konsultan arsitek maupun interior designer. Kira-kira secara style design cocok nggak nih dengan selera Ya, kita? gayanya kita Gayanya banget apa? nggak? Terus yang kedua itu adalah dari sisi track recordnya. Biasanya kalau dari track Bisa record dilihat itu dari sosmed gitu bisa ya. dilihat dari sosmednya atau misal review dari Reviewnya. pengguna jasanya Iya. gitu Betul, kan. betul. Itu kalau misalnya ditemukan si klien-kliennya si konsultan tersebut itu bisa dikorek-korek informasinya. Oke. Ya itu sih dua hal itu karena yang paling penting. karena jasa itu nggak bisa di-compare ketika kita ngejual produk. Yang namanya kita menjual Iya. jasa, kita berbicara soal tes. Kira-kira servisnya oke enggak, dengan stylenya sesuai atau enggak gitu kan. Track recordnya baik atau enggak gitu kan. Oke. Lebih ke personality si penyedia jasanya sih. Oke, siap. Nah, buat sobat ngopi yang ingin bertanya juga ya langsung nih mumpung ada pakarnya nih dari Interlook ada Kang Wandi dan juga ada Kang Juna ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya seputar membangun rumah di tengah pandemi, apapun itu ya, nanya-nanya boleh ya dijawab? Boleh. Oke, silakan di komen aja dan nanti akan kita bacakan pertanyaan terbaik ya. Dan sekarang Mas sambil minum aja dulu. Oke. Diminum aja sekarang. Makasih loh. Ini enak banget. Iya, yuk enak banget ya. Dari mana sih nih ruang san? Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Oke, balik lagi di Ngopi ya. Bareng sama Vita, Kang Wandi, dan juga Kang Juna. Nah, jadi Akang. Nggak apa-apa. Kan orang Nah, Bandung. orang Sunda ya, nggak apa-apa lah ya. Tadi mau ada janjian kita, Mas. Oh iya bener. Oh iya aku lupa tadi panggilnya Mas. Nah, loh. hidup makan dinamis. Iya. Ya kan, kita nggak bisa Fleksibel lah. Fleksibel dan labil. Labil. Ciri-ciri zaman sekarang. Iya, sekali lagi kita ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Wandi dari Interlook ya. Ini adalah sebuah perusahaan konsultan arsitektur dan juga interior dan juga Kang Juna. Oh ini mah udah pasti tahu ya, selebgram, PNS ganteng. Dari 2018 gantengnya nggak Wow, oke, mudar loh. Dan juga bekerja di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Bandung Barat Ya. dan juga sebagai penyiar radio, MC, musisi segala. Sekarang tuh lagi ngeluarin itu ya, izinkan aku ya, single yang terbaru. Terbaru ya izinkan aku. Itu kapan sih rilisnya? Udah lama? Mei kemarin Mei ya. kalau nggak salah Mei. Ini single yang keberapa? Ketiga, kalau sama VMC kedua berarti. Oke, lihat aja di channel YouTube-nya Kang Juna juga karena aktif juga sih. Cover Hiperaktif. lampu, hiperaktif. Segala dikontenin ya. Segala dikontenin. Termasuk review-review juga suka ya? Untuk review ya karena aku suka interior, maksudnya suka hobi lah gitu. Akhirnya ternyata kok engagementnya tinggi ya Ya, kalau orang buat video iya, itu ya. benar, gitu. benar, Jadi benar. kayaknya harus bikin gini-ginian juga nih. Harus rumah. serius. Anda mau jadi kompetitor kami. Enggak, maksudnya di Aku tidak YouTube kan kadang-kadang orang Dia banyak nggak yang hire nanya. kita mau jadi kompetitor loh. Banyak yang nanya kan gini maksudnya. Jun itu orang-orang tuh pada mikirnya adalah
itu mahal, itu apa, itu mahal apa, nggak itu gitu. teh kepo gitu ya, Ya, sebenarnya misalnya tapi- bisa les budget betul, gitu ya. gitu. Mungkin pengen share itu aja sebenarnya di kontennya itu aja sih. Oke, dan pastikan ini nonton sampai akhir ya. Karena ini obrolannya memang penting banget, karena memang tidak mudah sih untuk memutuskan membangun rumah di tengah pandemi. Ya, betul. Kita aja tuh termasuk yang mikir banget, karena ya tadi kan, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita bingung kan, ini apakah akan lebih mahal, Ya. ataukah beruntung gitu kalau ngebangun di tengah pandemi, misalnya gitu ya. Kan kita tuh kalau misalnya lagi pandemi kayak gini nih ya, tapi kan rumah tuh udah pasti jadi kebutuhan pokok lah ibaratnya, orang nggak mungkin kan Ya. nggak ada rumah gitu ya. Dan banyak impian yang kandas ya kan gara-gara pandemi, banyak juga yang nekat untuk mewujudkan mimpi membangun rumah. Termasuk nekat nggak? Enggak kan? Enggak sih kalau nekat. Enggak ada, memang Tapi udah nekat jalannya. juga sih. Oh ya? Kasar gini. Memang memang bener. Terakhir ngebangun awalnya bulan apa? Yang Juni. Juni tahun Tanggal ini? 6 Juni. Tahun ini? Tahun ini. Oke, 6 baru selesai Juni. bukan? Kalau bangunannya itu berdiri tegak masih. Berdiri tegak. Itu 3 bulanan lah. 2 bulan, 3 bulan. Wah, Sudah. termasuk cepat juga sih ya, Ya, Kang ya. ya. Oke. Nih munculnya pandemi COVID-19 ya yang berlangsung cukup lama, bahkan nggak tahu kapan nih berakhirnya ya. Membuat tren rumah sehat banyak dilirik orang. Tadi kan yang ada taman-taman misalnya kan, terus atau ruang terbuka gitu ya. Nah kalau kata Kang Wandi, kalau kita mau bangun rumah sehat, apa aja yang jadi kriterianya? Yang pertama pasti ada 3 jenis sirkulasi ya. Yang 3. pertama adalah sirkulasi manusianya, harus dipertimbangkan juga. Terus kedua adalah sirkulasi udara. Oke. Yang ketiga adalah sirkulasi cahaya gitu kan. Itu adalah yang menjadi 3 prinsip Kriteria. utama, 3 kriteria untuk merencanakan rumah sehat. Oke. Kenapa disebut sirkulasi manusia? Kadang kan kita itu misalnya Jangan ngap gitu ya. misalnya di perumahan gitu kan. Kadang betul tuh yang tadi yang dieksekusi sama Kang Juna, membuat rumah itu jangan dihabiskan mentok kiri kanan Nah, gitu ya kan. tembok ketemu tembok. Karena kita kadang somehow kita butuh yang namanya sirkulasi untuk servis gitu kan. Jadi katakan kalau misalnya kebutuhan user atau penghuni rumah tertentu, misalnya punya ART nih. Satu-satunya jalan itu menuju ke dalam rumah, misalnya di main entrance-nya itu di ruang tamu lewat ruang tamu gitu Ya. kan. Tapi ketika kita punya ART yang misalnya dia baru Aksesnya beres belanja boleh, segala apa. macam, sementara kita ada tamu dan lain-lain, ketika kita menyisakan salah satu sirkulasi aktif untuk servis gitu kan, tanpa harus lewat ruang tamu gitu kan, itu aman gitu kan. Oke. Sirkulasi bolak-balik itu yang pertama. Jadi sirkulasi yang contoh simpelnya untuk sirkulasi manusia adalah itu. Yang kedua adalah sirkulasi cahaya. Ya. Ya pastinya ya, sekarang itu kadang mikirnya gini, yang penting rumah itu seluas-luasnya. Ya. Kadang dimentokin tuh, babat aja tuh ruang Ya, terbuka sampai hijau, sampai taman. nggak punya teras ya, ngejemurnya di depan pagar, nggak ada yang kayak gitu. betul. Aduh. Taman itu misalnya taman belakang itu biasanya dihabisin, Iya. jadinya Jadi dapur. jadi dapur gitu Iya. kan, dan mereka nggak mempertimbangkan misalnya tadi betul area servis untuk cuci jemur setrika, yang akhirnya si jemuran itu lari ke taman depan. Iya, kan? jadi Karena mengganggu jalan. betul, ya kan? akhirnya suasana rumah jadi gelap gitu kan, ambience-nya karena nggak dapet cahaya matahari atau sirkulasi cahaya dari belakang gitu kan. Ditambah lagi tidak terfasilitasinya sebagian dari area servis. Oke. Itu untuk sirkulasi cahaya. Kalau ketiga, udara biasanya sama tuh konteksnya, ketika rumah dihabisin semuanya dinding. sampai akhirnya kok pengap, gelap, sampai ke berjamur, lembab kayak gitu kan. Yang terjadi kan seperti itu. Jadi orientasinya jangan sampai besarnya rumah, tapi dari sisi rumahnya yang sehat, bersih, kompak gitu kan. Itu yang harus menjadi mindset ketika kita merencanakan membangun sehat. rumah sehat. Oke. Gitu. Kang Juna kebetulan kan Ya. sebagai PNS di Dinas Kesehatan Aduh, di benar. KBB ya. Ya. Nah, rumah yang Kang Juna minum dulu tegang. Sabar. Rumah yang Kang Juna bangun juga termasuk rumah sehat nggak sih? Termasuk Oke. mempertimbangkan ke arah situ nggak? Aku awalnya nggak mempertimbangkan rumah sehat. Yang aku baru tahu ternyata ada Sirkulasi manusia. manusia, udara, rumah. Justru aku baru sekarang jujur. Cuman memang karena aku dulu sempat memegang program tuberkulosis, jadi memang yang namanya pencahayaan itu sangat penting untuk rumah. Gitu. Jadi aku hanya sebatas itu awalnya.
At least maksudnya kenapa aku hampir setiap itunya kaca kan, karena ngerasa aku rumahnya kecil, kalau Jadi dengan jangan ada kaca dinding terus gitu ya, jadi iya, kaca. sekat kaca, itunya akhirnya pas pagi-pagi memang ternyata setelah konsul sama interlock dan sebagainya, ternyata cahaya masuk tuh memang langsung pagi-pagi, kalau itu langsung semuanya kena. Jadi bisa Oh. berfotosintesis. Betul, berfotosintesis dan berfotoria. Iya benar. Sunset langsung. Bahkan ya. saking sehatnya Sunrise. kita kemarin berkunjung ke rumahnya, di swab PCR dulu. Benar ya? Saking sehatnya itu, jadi di PCR dulu, jangan dulu masuk gitu kan. Iya. Ada meja PCR-nya dulu. Aduh, iya. Termasuk kita hari ini juga bareng-bareng ngobrol bertiga sudah di swab antigen dulu ya, maksudnya negatif, semua Negatif. sehat Amin. ya. Itu baru yang Rekan-rekan berbeda. ya. Pintar. Ya. Nah, Kang Wandi, ada bedanya nggak rumah sebelum pandemi atau rumah sehat, dan maksudnya rumah yang dikatakan bukan tidak sehat ya? Mhm. Jadi gimana ya? Apa aja sih perbedaan membangun rumah sehat dengan rumah biasa gitu loh? Maksudnya beda ke budget, ke material gitu ngaruh? Oke, kalau secara personality sih perubahannya, misalnya secara usernya, sebelumnya itu saya susah banget untuk mengedukasi si klien untuk memenuhi kriteria rumah sehat. Kebanyakan orang itu orientasinya gitu, rumah seluas-luasnya, bangunan seluas-luasnya, Iya, nggak peduli itu. Maksimal aja kamar Iya, pengen iya, gede. iya. Benar. Iya. Nah, kalau sekarang dari sisi ketika kita melakukan briefing design dengan klien gitu kan, tanpa kita edukasi, tanpa kita minta, mereka udah request sendiri. Mas, pokoknya harus ada spot untuk berjemur. Mas, pokoknya harus ada spot untuk menanam gitu kan. Jadi Iya. secara mental perbedaannya itu pasti ya gitu kan. Terus kedua, mungkin kalau secara budget pasti memang akan lebih tinggi. Pasti ada selisihnya lebih tinggi, karena yang namanya rumah sehat pasti ada investasi dong. Yang biasanya mungkin si dinding itu biasanya dipepetin dengan tetangga, bahkan satu dinding itu bisa sharing gitu kan. Ketika kita nge-develop sebuah rumah Ketika sehat satu gitu. ngejemur anduk ngambai ke rumah kita. Nah, itu kan. Tapi kalau Ada- misalnya gitu nggak, rumah sehat dikatakan nggak mahal berarti, maksudnya Iya, nggak- tergantung berarti ya. Tergantung gitu kan. Tergantungnya itu dia kembali lagi ketika kita merencanakannya gitu kan. Si rumah sehat itu sebenarnya bisa jadi ya tergantung juga ya, tergantung si perencanaan dari desainnya, kebutuhannya, segala macam sih. Kalau rumah sehat itu masuknya ke gaya arsitektur apa sih? Kalau gayanya mungkin yang lebih tepat mungkin tropical, oke gitu kan, karena dia mengusung konsep yang pencahayaannya yang lebih open gitu kan, sirkulasi udara yang bagus gitu kan, ya bahkan mungkin didukung dengan vegetasi yang tetap bisa menyumbang oksigen juga kan. Kalau rumah Kang Juna termasuknya gaya apa? Ya mungkin mirip ke tropical ya, tropical Itu karena masih in ya sampai sekarang. Masih in ya, karena apalagi sekarang orang udah mulai interest dengan apa tanaman-tanaman Tanaman gitu kan. alam, Jadi sangat masih into dengan kondisi saat ini. pandemi karena kan orang-orang banyaknya apa coba camping ya kan, main ke alam dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Banyak kafe-kafe yang ternyata buka di alam, Iya. glamping hotel di alam banyak dibuka. Iya, benar banget. Jadi itu kayaknya sudah Terus mulai. Kang Juna setelah punya rumah dengan gaya arsitektur tadi tropical, ngerasainnya gimana sih? Senyaman apa? Kalau dibilang nyaman karena itu hasil kerja sendiri ya, jadi pasti nyaman banget gitu mau kondisi apapun Puas itu. ya, puas. Betul, walaupun ngerasa Bobonya kayak juga nyenyak ya. Iya, bobo nyenyak, tapi ketika interlock mau datang aku deg-degan. Takut dinilai. Baru datang berombongan, tiba-tiba ini kurang ini. Aku bilang stop, makan dulu. Aku bilang gitu. Liwat dulu. Kita kalau soal makanan lemah sih. Lemah. Iya. Gampang Kelemahannya di disebutnya. situ Kalau ya. Kang Wandi dan teman-teman sama makanan gitu. Tapi kalau masalah nyaman sebenarnya gitu, karena itu ya merasa puas aja gitu dengan kepengennya kita pribadi. Kalau bangun dari nol kan kita pengen. Tuh, ada kepuasan tersendiri ketika ngebangun dari nol. Segala juga dari nol mah enak kayak pom bensin kan? Iya. SPBU Hubungan juga kalau dari dimulai nol. dari nol. Oke. Iya. Tapi kadang kalau hubungan di tengah jalan putus ya. Iya. Meskipun dari nol ya. Oke, kalau ngomongin feng shui, sebenarnya Wah. ada hubungannya nggak sih dengan rumah sehat? Nah, interlock ada Nah, feng shui. sebenarnya- Ada feng shui gitu Kalau nggak saya sih? memandang feng shui itu lebih ke alasan yang logis sih gitu kan. Misalnya feng shui rumah menghindari rumah timur dan barat. Wajar gitu kan, karena akan kepanasan ketika timur dan barat itu kan otomatis barat itu timur dan barat itu terbit dan tenggelamnya matahari ya gitu kan.
ketika menghadap kedua arah itu ya pasti kepanasan gitu kan. Tapi kan kalau di Feng Shui selain alasan logis itu ada alasan lain kan yang berkaitan dengan keberuntungan dan segala macam. Tapi sebenarnya itu logis banget kalau misalnya relate banget ketika misalnya dipraktekkan ketika membangun rumah sehat tadi gitu kan. Terus kedua misalnya meletakkan tangga misalnya di tengah-tengah ruangan gitu kan. Pasti itu misalnya kalau misalnya secara alasan secara emosionalnya, wah itu akan akan menghambat dan segala macam gitu kan. Tapi sesungguhnya itu lebih menghambat sirkulasi orang gitu kan. Jadi lebih ke arah sana. Jadi kita menyikapi atau meresponnya itu lebih ke alasan-alasan logis sih gitu kan. Oh, jadi ketika ada klien konsultasi, aku pengennya gini letaknya keberuntungannya gitu bisa diterima ya. Bisa diterima. Oke. Gitu sih. Karena banyak alasan logis kok yang bisa kita dapetin ya. Kalau rumah Kang Juna mengikuti Feng Shui juga? Dipikirin banget nggak tata-tatanya, ngadep-ngadepnya kemana? Mungkin kalau Feng Shui itu kan, maaf ya, maksudnya kalau di saya itu lebih ke adat kali ya. Adatnya. Jadi ketika membangun rumah itu apa dulu nih? Tentukan hari. Hari sama tanggal? Karena sama jam ya? Kalau jam enggak sih, maksudnya tapi kalau hari itu dan bulan biasanya. Cenah ngaduknya teh harus bisi gitu, ngaduknya nanti jam 11 lewat 12. Enggak. Ya? Lebih ke ngebangun yang baik. Ini. Tapi aku selalu kaitin gini. Kita kan kalau ngebangun banyak orang gitu yang kadang-kadang kalau misalnya Feng Shui tadi bilang ngebangunnya bulan ini pada musim hujan, misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga kurang pas gitu loh, kurang logis karena mungkin menghambat untuk pembangunan dan sebagainya. Makanya aku memprinsipkan kalau misalnya mau ngebangun ya enaknya pas lagi kemarau gitu loh awalnya. Awalnya bridging dari situ dulu, kasih ke orang tua, lempar. Terus gitu, orang tua ngitung-ngitung setuju. Akhirnya ya itulah yang kalau Kang Juna berarti udah kelihatan banget patuh terhadap orang tua ya. Jadi apa-apa tuh mendahulukan orang tua ya. Iya, nggak tahu ya, memang nggak tahu gitu. Iya, itu tuh makanya karirnya tapi kadang-kadang berantem juga kok aku. Berantem Bu Femi saksinya. Biasanya gara-gara apa? Iya. Eta cenah kekeset eta Juna dijemurin tapi jangan di situ aja gitu loh doang. Enggak, jadi masalah simple. Jadi aku tuh sebenarnya gini, kan aku punya pilihan sendiri nih. Masalah tukang, masalah apa. Cuman karena memang semakin tua semakin sensitif gitu ya, kayak aku nggak mau terjadi pertikaian gara-gara beda prinsip pendapat. Akhirnya masalah tadi, aku punya ini nih misalnya atau tukangnya di daerah sini pakai ini ya gini gitu, aku punya konsep dan sebagainya. Terus misalnya tiba-tiba kalau orang tua tuh tiba-tiba masang aja gitu, padahal aku udah punya konsep dipasang gitu tiba-tiba. Kan itu teh hal yang sabar ya. Terus curhatnya ke interloop. Gua kayak interloop. Jadi maka aku sampai interloop udah kayak gini banget nih. Kayak aku mengerti. Kalau pusing-pusingnya sama babehnya itu datangnya sama kita. Iya, benar. Luar biasa. Mantap. Tapi memang Vina juga kemarin lihat postingan Kang Juna ya. Interloop sedang berkunjung ke rumah kan? Lebih berkunjung. Kapan sih itu? Hari apa? Minggu lalu ya? Minggu lalu? Cuma tahun janjian. Cuma kesempatan berenangnya aja yang belum. Itu anaknya dia. Iya. How. Itu aku digendong Apet. Apet tuh kayak nyaman gitu kayak. Makanya akhirnya Jun ditinggal dulu deh di sini. Gitu. Jadi kapan Kang Juna? Beda itu mah beda acaranya ya. Masa jadi tempat penitipan anak saya ya? Ya udah, kita ngopi dulu ya. Dan buat teman-teman sobat ngopi, jangan lupa pertanyaannya yuk dikirimin lagi, langsung aja komen di bawah ya, pertanyaannya nanti akan langsung dijawab oleh Kang Wandi dan juga Kang Juna. Oke, nanti kita lanjut lagi. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Oke, sobat ngopi, balik lagi. Ini udah masuk ke sesi ketiga. Nggak kerasa ya? Kerasa ya? Saking nyamannya. Kerasa. Saking nyamannya di ruang santap. Udah pasti ya. Oke, dan jangan lupa nih buat sobat ngopi, sekali lagi komen pertanyaan ya, langsung komen di bawah. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram dan juga YouTube, di subscribe ya, di Ngobrol Properti. Dan jangan lupa juga kunjungi websitenya di ngobrolproperti.com ya. Dan jangan lupa program ini adanya sebulan 2 kali. Oke, dan kita kembali lagi ke Kang Wandi. Oke.
Tadi Kang Wandi nyantai dulu. Oke, pertanyaan. Sekarang kemarin kawan. Oke, kira saya yang sidang. Oke, banyak generasi milenial nih, orang-orang yang seumuran milenial Akhir ya. Baby boomers kan. jangan-jangan baby boomers ini ya. Oh, baby boomers. Kalau Ini- saya sih generasi Z ya. Aduh, ada pengennya itu mah Zombie anaknya ya baru ya. Adiknya katanya, adiknya. Ya kadang suka bingung sih jalan sama anak itu dikira adik. Aduh. Saking muda cina ya. Iya. Nah, ini banyak yang terkendala di ida mahal kan rumah teh ya. Iya nggak sih? Iya. Rumah itu kan mahal ya. Banyak generasi milenial tuh yang keberatan untuk membeli rumah gitu kan. Tapi sarannya Kak Wandi gimana nih sebagai milenial? Harus nekat punya rumah apa gimana? Ya tetap sih perencanaan Apalagi pun pandemi nih. harus matang, misalnya dari sisi finansial, perencanaan finansialnya gitu kan. Kita misal harus bisa memprediksi misalnya untuk harga, misalnya katakan di tagline nih nyediain perumahan kan gitu kan. Kita survei dulu tuh harganya berapa dan segala macam gitu kan. Sebenarnya kalau sekarang itu banyak banget sih bayar-bayar perumahan atau misalnya generasi millennials itu yang udah mulai investasi beli rumah gitu kan. Karena memang Dengan sekarang DP ringan. dengan DP gitu ya. ringan dan segala macam gitu kan. Bahkan apa yang target marketnya memang pasangan muda segala macam. Jadi kita harus melakukan survei dulu sih. Dari survei itu misalnya kalau misalnya mau cicilan atau mau KPR gitu kan, itu Atau mau membangun dari nol mau tadi. membangun dari nol gitu kan, kita benar-benar harus Plan. bikin plannya gitu kan. Jadi jangan malas survei ya. Nah, Jadi jangan langsung nembak. Udah bangun aja misalnya kan. Benar, karena membangun rumah impian itu berawal dari kita iseng-iseng nelfonin agen properti itu. Mungkin itu pengalaman saya juga gitu kan, ketika saya hunting tanah segala macam. Karena ternyata mungkin aja sih gitu kan, ketika kita punya perencanaan yang matang gitu kan, khususnya dari sisi perencanaan keuangannya ya gitu Ya. kan. Gitu sih. Jadi banyak banget sih cara dan cara mewujudkannya ketika kita membuat perencanaan keuangan yang matang. Kemarin waktu bangun rumah mikirnya apa? Yakin? Apa gimana tuh? Awalnya nggak yakin. Awalnya Nggak yakinnya kenapa? karena Takut membludak biayanya. kan kalau di kita itu mungkin karena kurang perencanaan ya, orang-orang tuh lebih mending beli semen uangnya dibanding buat arsitek, jujur maksudnya. Nah, Ya. tradisi itu yang sebenarnya aku pengen ubah. Maksudnya ubah dalam artian gini. Di-combine kali karena ya. orang-orang sana tuh maksudnya daerah-daerah pegunungan atau daerah mana lah gitu. Dia bikin rumah kalau misalnya kurang paham itu cuma ngeliatin gambarnya sama orang. Aku pengen bikin rumah bentuknya kayak gini. Oh, ini 400 juta lah. Foto rumah orang ya. Foto rumah orang. Nah, itu tuh akhirnya Iya. dengan adanya misalnya aku di sana, aku sedikit pelan-pelan karena aku pengennya adalah orang-orang di sekitar aja dulu yang aware. Aware tuh dalam artian, oh butuh lo arsitek, Iya. butuh lo ini gitu. Akhirnya mereka mengikutin gitu. Pengen ngikutin untuk, wah ternyata bisa juga ya, bagus juga gitu-gitu. Tapi Kang Juna sendiri ngalamin kendala serius nggak sih pada saat membangun rumah di tengah pandemi? Ada aja lah, kalau kendala pasti ada aja, Apa tuh apapun itu. misalnya? Ya itulah dia, karena pas bulan Juni kan aku ngebangun kan, terus ada beberapa sebulan kalau nggak salah itu ada lockdown lagi kan, lockdown lagi, terus akhirnya yang plan aku tadi, aku bulan ini harus mendapatkan sekian, karena aku kan di side jobnya kan untuk misalnya MC atau enggak apa-apa. Oh iya, taunya PPKM. Nah itu mungkin kendala yang aku bingung. Tapi balik lagi kalau punya mimpi punya rumah itu adalah itu sudah dikasih jalannya sama Tuhan gitu. Ketika kita sudah tidak ada dan kita mungkin kalau waktu itu Juna masih butuh dikit nih gitu ya. Tapi ternyata dikasih dari rezeki yang lain. Jadi jangan takut untuk membangun rumah kalau menurutku. Jadi mau pandemi atau tidak, Ya, kalau membangun rumah itu jangan takut, pasti ada Jangan rezekinya. takut. Pasti ada rezekinya, betul. Ya. Kang Wandi, dengan keterbatasan dana dan keterbatasan lahan, ya kan, ditambah lagi dengan pandemi, apa solusi efektif supaya tetap bisa membangun rumah? Jadi dana terbatas, lahan terbatas. Jadi kalau sekarang itu memang ya sekarang semakin sini orang semakin banyak menghabiskan lahan ya gitu kan. Nah makanya itu kita harus mencari solusinya pastinya gitu kan, dengan dana terbatas, dengan lahan terbatas gitu ya. Nah salah satunya adalah dengan mendesain rumah yang compact ya gitu kan, ya mungkin lebih ke micro housing ya. Jadi micro housing itu merencanakan bangunan yang compact gitu kan, yang artinya yang tidak mubazir secara Yang fungsional, lahan ya. dan fungsional gitu kan.
Dan itu pun relate dengan yang dibutuhkan dengan oleh pasangan muda gitu kan. Karena mungkin sekarang itu ketika kita mendesain micro housing gitu kan, atau rumah yang compact gitu kan, kita bisa pendekatannya lebih ke desain Japanese misalnya gitu kan, dengan adanya mezzanine, loft dan segala macam gitu kan, yang harusnya yang istilahnya kita dua lantai, tapi kita bisa satu lantai setengah kayak gitu-gitu sih. Jadi kita membuat perencanaannya yang sesuai dengan konteks saat ini yang lahan terbatas, dana terbatas, akhirnya oke, ternyata micro housing ini yang menjadi solusi gitu kan. Tuh kan, kalau misalnya konsultasi kepada ahlinya sih udah pasti ada solusi ya. Jadi jangan langsung mundur gitu loh. Kalau misalnya ada pandemi segini, udahlah nanti lagi aja bangun rumahnya. Itu bahaya juga ya. Bahaya juga. Ngopi-ngopi dulu di ruang santap sebelum konsultasi kan, gitu kan. Biar nggak terlalu tegang. Bener ya. Nah, ngomongin kalau Kang Juna mah kan karena pekerjaannya juga banyak ya. Dari musisi tadi kan, PNS, penyiar radio. Jadi maksudnya sumber penghasilannya kan banyak. Oh, rekeningnya banyak. Oh iya. Amin tentu amin saja. amin ya Allah. Nah, ini gimana kalau misalnya milenial hadir dengan pekerjaan yang gajinya ibaratnya UMR gitu, tapi pengen punya rumah. Menurut Kang Juna mungkin nggak? Mungkin lah. Caranya gimana? Nggak ada yang tidak mungkin. Nabungnya gimana? Setiap orang punya trik masing-masing untuk gimana caranya. Kalau aku mikirnya adalah, aku pun juga gini Teteh. Aku membuat rumah adalah dari ini percaya nggak percaya ya. Aku itu cuman 6 bulan untuk Nabung. nabung ya. 6 bulan? Enggak, aku baru cerita sama Pohanti sama semuanya. Kerja apa tuh? Enggak, seriusan. Jadi gini. Royaltinya dong. Enggak. Jujur ini aku baru ngomong di sini baru ngomong nih. Jadi memang berawal dari kekecewaan, gitu ya. Berawal dari kekecewaan. Kecewa sama Akhirnya siapa? ya berawal dari apapun bentuk kekecewaan. Berawal dari kekecewaan, terus akhirnya ketika kita ikhlas, gitu ya. Ketika kita ikhlas, contoh misalnya, amit-amit jangan sampai si Pulan atau si A itu ditipu sampai sisa uangnya cuma habis misalnya. 1.000 lah ya. Sisa 1.000 rupiah jatah ya. Tapi nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan tuh untuk kasarnya jadi ada. Diganti. Banyak ada dan itu nggak mengena. Dan aku merasanya itu ada kekecewaan yang akhirnya Kekecewaannya apa? Hubungan atau keuangan? Apapun itu. Segala kayaknya sabar ya. Apapun itu, akhirnya Kak. Jadi aku bilang gini, aku pengen bangun rumah. Mindset aku pengen bangun Langsung kepikiran pengen punya rumah. Jadi Rizky itu tiba-tiba, makanya ini aku yang alamin pribadi. Ya. Untuk teman-teman, jadi jangan takut untuk bangun rumah. Ketika kamu merasa gaji jadi UMR dan sebagainya, cuma setiap bulan jalan, tapi yakin kalau misalnya rezeki itu bukan kita yang ngatur, Tuhan yang ngatur gitu. Rezeki itu bukan melulu gaji. Bukan gaji, pertemanan ketemu orang juga rezeki loh. Betul. Dapat link, dapat Betul. apa, makanya tidak bisa disamaratakan rezeki itu uang. Betul. Menurut aku kenal Pak Wandi, di baju, nah ini juga rezeki. Dapat betul. ini, kenal dari orang A tiba-tiba Jun ini gini. Jadi akhirnya wah luar biasa saya bilang gitu. Tangan. Dan cuma 6 bulan doang nabung sudah bisa bikin rumah. Bener percaya nggak ya ternyata ada kontrak ini, tiba-tiba ada ini, oh ada ini. Merinding. Gitu. Sama karena emang lagi dingin juga. Iya sih. Bener, jangan takut, jangan takut. Ya hilang wah yang penting. Karena memang udah digadang-gadang loh, milenial tuh susah punya rumah, beda dengan orang tua zaman dulu kan memang yang hobinya tuh nabung gitu kan, gaya hidup juga minim ya zaman dulu mah kan jarang ke kafe apa segala macem. Jadi tetap ngafe boleh ya. Menikmati hidup boleh, nabung tapi jangan lupa dan keyakinan. Betul. Harus yakin aja. Aku juga kalau misalnya ada waktu, misalnya liburan, kalau ada uang gitu, kalau enggak ya diam. Jadi dinikmatin ya. Nikmatin aja, walaupun perih. Asik. Jadi kuncinya itu bangun rumahnya itu berawal dari kekecewaan. Yes. Oke. Jadi gimana terus Karena dikecewakan gini, dulu? Cari-cari. Kalau kecewa, kalau misalnya ada hal yang kurang, ini aku akan buktikan gitu loh. Ditantang kayak Sekarang, bisa apa lu? Oke. Sekarang pertanyaan siapa yang bikin kecewa Kang Juna? Nah, itu siapa? Kita ngopi dulu, ngopi lagi. Nanti kita akan kembali ke pertanyaan dari Sobat Ngopi. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Ini kita masuk di
sesi keempat yang terakhir ya. Kita pengen tahu juga nih maksudnya di ruang santap ya. Selain minuman ini, apa sih andalannya? Kalau tadi aku coba mie nyemek ya. Nyemak. Bener nggak ngomongnya? Nyemek. Oh, nyemak. Oke, Nyemek. sih salah. Iya, udah tahu salah makanya. Apa lagi selain mie nyemek yang enak? Yang best seller maksudnya, enak semua. Jadi ini sekarang konteksnya saya ditanya sebagai owner kuliner ya. Soalnya Ya. sekalian, Bukan karena sebagai gini, arsitek ya. karena kantor Interlook itu di bawahnya ada kafe sama ownernya ini. Ya, kalau Kang Juna tadi banyak profesinya, kalau saya banyak barang dagangannya. Ya, mulai dari servis sampai Jasa, F&B, produk, gitu kan. juga ada Ya, apa ya. aja lah ya. Apa aja lah Ya, yang minimal penting bangun halal rumah ya. Bener. Kan Oh, target- rumahnya dia nanti sampai berapa kali revisi Bu? Nanti kalau misalnya ngebangun terus nggak memenuhi ekspektasi netizen, saya dimaki-maki Pak. Masa ownernya Oh, Interlook udah parah ini. gitu-gitu? Rumahnya aku lihat, udah. Nah, nanti kita open house ya. Satu Oke. menu aja, satu menu Satu best seller menu lagi. biasanya best sellernya di sini adalah paru penyet, Ah. paru manis penyet. Aku parunya suka. Paru. Suka parunya. Paru. Pedes. Pedes dong. Pedes. Oke, Lebih kayak pedes mulut daripada tetangga. mulut tetangga ya. Oke. Baik, itu Oke. sedikit saja ya. Kita sekarang ke pertanyaan dari Sobat Ngopi. Terima kasih loh Sobat Ngopi yang sudah kasih pertanyaannya ya. Yang pertama dari Robihan. Buat Kang Wandi, kalau punya uang 50 juta, nah bisa bikin rumah nggak? Terus kalau bisa rumahnya kayak gimana? 50 juta mungkin kalau tadi Jadi dia mungkin udah punya tanahnya kali ya? Iya kali ya, Udah tuh mungkin. masa belum punya tanah 50 juta ya? Iya. Bisa sih. langsung Kang Wandi bingung motretnya nih gimana nih buat kalau tanya. misalnya untuk membuat perencanaannya saja mungkin bisa ya. Serius? Tapi kalau Untuk untuk ngebangunnya belum? membangunnya saya rasa itu belum ya. Kalau misalnya tadi dibagi 4 juta aja kan Berapa meter tuh? cuma 10 meter lebih ya gitu kan. Untuk ngebangun apa dapur doang? udah. Iya, Ya, gitu kamar kan. mungkin ya. Jadi lebih baik Iya. mungkin Kamar lebih ke dulu. waktunya dilamain lagi untuk nabungnya Nabung. gitu kan. Ya Oh. barangkali mungkin bisa tahun depan lagi jadi Ya. sampai 150 juta mungkin itu bisa gitu kan supaya Oh, jadi kalau baru punya 50 juta sabar dulu, sayang ya nanti nggak nyampe Ya. kemana-mana. dibikin mungkin. dulu perencanaannya, desainnya dulu mungkin yang dibuat ya. Iya, benar. Supaya kita ketika ngedesain Bangunnya. tahu bentuknya seperti apa, nanti RAB-nya berapa dan tahu harga harga bangunnya berapa gitu kan. Ya. Jadi nggak bisa ya? Aduh, mewakili. Udah nggak sabar nih 50 juta pengen punya rumah, jadi belum bisa. Belum bisa. Sabar dulu ya. Diperpanjang lagi waktu menabungnya. Diperpanjang juga sabarnya, ya kan? Oke, terima kasih ya buat Robihan. Terus selanjutnya dari Mbak Septi Nurdini. Nih, kalau rumah minimalis itu kan biasanya sempit katanya. Nah, biar jadi rumah sehat, harus gimana desainnya? Sebetulnya konsep minimalis ini ada yang salah sih sebenarnya Iya, dari iya. sisi. Dikira tuh minimalis itu kecil. iya, dikiranya Enggak, tuh ya? enggak. minimalis itu adalah kecil, dikiranya minimalis itu adalah low budget gitu Iya, iya. kan. Bahwa minimalis itu bisa jadi justru dari sisi gaya hidup penghuninya juga gitu kan. Jadi katakan tadi misalnya biasanya sempit, ya sempit kalau misalnya ditaruh barang-barang banyak, furniturnya banyak dan segala macam, ya iyalah jadi sempit. Ya. Tapi ketika kita minimalis itu diterapkan dalam kehidupan kita, si usernya sendiri misalnya dengan meminimalisir baju gitu kan, dan membuat furniturnya yang compact, katakan misalnya bed frame atau tempat tidur di bawahnya itu dijadiin laci-laci tempat penyimpanan baju. Ya. Nah, bajunya otomatis kan jangan terlalu banyak dong gitu kan. Jadi beberapa Oh, jadi sekarang ngaruh ke gaya hidup. nah, Ngaruh. Iya. jadi yang disebut minimalis ini saya pengen ngelurusin aja, nggak cuma dari sisi style aja, bahwa Bukan minimalis ukuran. itu yang berhubungan dengan aktivitas atau gaya hidup si penghuninya juga gitu kan. Nah itu dia, kalau misalnya sempit ya iya sempit, kalau misalnya si Barang-barangnya barang-barangnya juga banyak, gede. otomatis kita harus nge-screening dulu mana barang-barang yang harus masuk, mana barang-barang yang nggak perlu gitu kan. Oh, dan itu nanti otomatis kalau misalnya ada barang-barangnya dikurangin, interior yang jadi lebih sedikit, otomatis kayak hawa juga lebih Ya, lega. gitu. Jadi otomatis jadi rumah sehat juga kan? Betul. Jadi itu sih yang perlu dilurusin. Jadi yang Konsepnya namanya dulu ya. minimalis itu mulai dari konsep desain sampai gaya hidup si penghuninya. Gitu kan. Kayak nggak ada yang namanya rumah minimalis identik dengan sempit dan segala macam, kecuali kitanya sendiri yang menerapkan hidup minimalis juga. Oke, catat ya Sobat Ngopi ya. Boleh tanya nih sama Kang Juna dari Holy Goose nih. Kalau gaji di bawah UMR, gimana cara nabungnya buat punya rumah? Buat makan aja susah. Konsep itu aku nggak setuju. Maksudnya berapapun gaji kamu, kalau kamu memang nabung, memang konsep bisa.
gaji 2 juta misalnya? Bisa, tergantung. Selain nabung dan diinvestasikan dulu mungkin ya. Betul. Kan Misalnya, kadang-kadang otak investasi ke apa? muter. Maksudnya kan kalau aku mikirnya kita punya uang 2 juta gimana jadi 4 juta misal. Misal apakah kita jadi jualan atau apapun Ya, gitu kan. benar. Itu juga konsep-konsep aku mah gajinya nggak cukup toh. Aku juga gaji Jangan nggak dulu cukup. ya. Tapi bisa nabung karena kalau dari awalnya memang suka nabung jadi memang ya nggak ada yang nggak mungkin. Oke, jadi sebagai generasi milenial juga di tengah pandemi harus kreatif ya. Tadi ya, misalnya si gaji 2 juta gimana berpikir jadi 2 kalinya. Tadi kan misalnya salah satunya dengan jualan Bisa online. jual contoh kecil. Contoh ya. Oke, jadi tidak ada ya? Tidak mungkin. Dari satu lagi buat Kang Wandi ya, boleh ya? Oke. Kang Wandi ini dari Airanar. Kalau lahan ditusuk sate, itu gimana? Katanya kan pamali kalau dibangun, benar? Nah, ini masih berkaitan dengan Feng Shui tadi ya. Ini ya, kayak gini ya? Jadi tusuk sate itu pertigaan biasanya. Nah, di pas pertigaan itu misalnya bentuk pertigaannya T kan. Nah, di pas bagian pertemuan jalan itu katanya pamali gitu kan. Nah, sebenarnya secara alasan logisnya rumah ditusuk sate itu cenderung lebih banyak debunya. Karena itu sirkulasi aktif kan, tempat titik di mana dari sini kendaraan. betul. Titik di mana itu berkumpulnya debu. Nah, makanya salah satu mensiasatinya ketika rumah ditusuk sate itu adalah Banyak misalnya pertama banyak pohon. Karena untuk buffering debu sama buffering si lalu lalang atau kebisingan si kendaraan. Terus kedua adalah jangan menempatkan posisi bukaan pintu itu simetris, maksudnya sejajar dengan jalan gitu kan. Justru harus agak di samping gitu kan supaya debu itu nggak langsung masuk gitu kan secara lurus. Pagar yang tinggi perlu pagar, dan pagar pun mungkin dibuat pagar yang tertutup miring. Jadi kalau misalnya katakan pagar nih yang biasa lurus kayak gitu, si pagarnya dibuat miring. Gini, garisnya. Betul, miring supaya si debu itu nggak langsung lagi gitu kan. Tuh kan semuanya Gitu bisa sih. diakali. Jadi sebetulnya emang nggak boleh itu adalah karena banyak sisi negatifnya, tapi bukan berarti akhirnya jadi berpengaruh ke sial, rezeki dan segala macam. Kalau saya sih pahamnya seperti itu, karena memang lebih banyak ke debu dan lebih bising aja gitu kan. Makanya perlu solusi-solusi desainnya. Oke. Hey, by the way, di sini kan ada musisi, ada penyanyi. Kasih sedikit dong. Oh iya, ribut ya. Ada yang lewat. Ini kita sudah ada di penghujung acara nih. Berhubung ada musisi di sini ya, coba kita kasih denger sedikit dong. Oke, baik, saya akan menyanyi. Oh, saya bukan ya? Saya bukan ya? Sabar ya. Oke. Masih berupa cita-cita apa gimana? Cita-cita sih dia emang dari dulu pengen jadi boy band. Gitu. Jadinya Belajar boyfriend. koreo dulu. Jadi gimana ini ngapain? Kang Juna nyanyi dikit dong buat kita, buat sobat ngopi. Udah lama nggak nyanyi. Oh. Masa sih kan Seriusan? virtual kan? Iya, tapi kan maksudnya Enggak langsung baru ya. minggu depan saya nyanyi ada job. Kita akan cover di dalam mobil. Bisa cover dalam mobil. Oke, kita dengerin yuk Lagu Kang apa? Juna Oh, lagu nyanyi ini. Izinkan Aku Izinkan dong. Aku. Lupa lagi ya, aku ya gimana? Saya hafal loh, mau saya wakilin. Oke. Izinkan ku untuk mendekapmu, izinkan aku untuk bilang cinta yang hanya terdengar olehmu. Izinkan ku untuk menjagamu, izinkan aku untuk bilang sayang yang hanya padamu saja seorang. Suaranya bagus banget. Keren. Itu barusan dubbing loh, saya nyanyi. Iya bener. Aduh, nggak kerasa ya sejam ya. Kerasa ya. Mudah-mudahan kita nanti lain kali di episode-episode berikutnya, di sharing session berikutnya Ya. kita bisa ngobrol lagi ya. Kang Moni jangan heran loh kalau aku gangguin lagi. Nggak apa-apa. Asal bilnya jelas. Kang Wandi kasih tahu dong Instagramnya, sosmednya Kang Wandi dan Interlook. Oke, kalau sosmednya saya belum sebanyak Kang Juna gitu, tapi sosmednya Interlook lebih banyak dari Juna ya. Betul. Oke, kalau saya di @wandirus pakai T, RUST, Wandirus. Sama kalau untuk Instagram Interlook @interlook.co.id. Kalau ruang santap @ruang_santap. Oke.
Oke, jangan Follow lupa ya? di follow. Satu Silakan. followers bagi saya berarti, tapi bagi Kang Juna ya. Bagi Kang Juna mah kelihatan Terus tiba-tiba kayak 10 ribuan. ngecek ada yang nama nggak followers. Oh gitu ya dulu ya. Iya dulu gitu. Tiap hari ya. Dulu gitu kayak, waduh ini ada kok 2 aja nge-like gitu. Dipantengin. 2 juga itu tuh keluarga semua Iya, ya. keluarga semua. Sekarang mau udah nggak kehitung ya. Kang Juna, udah Juna. menonton tapi ingetin lagi semua sosmednya apa aja nih? Kalau yang aktif cuman di TikTok sama Instagram aja kalau Juna. Oke. Sama YouTube lah ya, YouTube Juna Aditya, kalau Instagram Juna Aditya. N-nya 2 ya? MR, terus TikToknya Juna Aditya aja. Oke, Double jangan N. lupa Dah. di follow. Di follow ya. Terima kasih Aku sekali mohon. lagi, terima Saya followers kasih. aku cuma stuck segitu-gitu aja, nggak naik-naik. Engage-nya kurang ya Pak? Habis ini harus naik, habis ini harus naik Iya. ya. Sekali lagi terima kasih Kang Juna, abis ini Sama-sama. siaran ya? Iya, abis ini ada. Kang Juna itu siaran juga di Radio Cosmo ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih loh buat tim semuanya. Terima kasih. Paling satu lagi tadi Norman. Kayaknya Terima keburu kasih. deh sekarang siaran. Siaran dulu ya. Oh iya dong. Dan sekali lagi terima kasih buat Sobat Ngopi yang sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe Ngobrol Properti YouTube channelnya, Instagramnya juga Ngobrol Properti. Oke, kalau gitu kita pamit yuk. Bye. Fill me out with your smile.